Amin. Haleluya. Taruh tangan kanan kita di dada, di dada. Sama-sama bilang sama saya di rumah kita masing-masing. Hari ini aku akan menerima berkat. Sama-sama bilang sama saya, hari ini aku akan menerima berkat Tuhan. Ketik di kolom komentar, teman-teman Instagram, Facebook, TikTok, dan Zoom, aku akan menerima berkat Tuhan saat ini. Haleluya. Ambil Alkitab kita sama-sama. Saudara dikasih dalam Tuhan, secara khusus di hari pertama di bulan yang baru ini, Tuhan taruh kuat di hati saya untuk membagikan satu hal. Jadi saya skip dulu pembacaan serial kita, ya kan, dari kitab Kejadian sampai Wahyu ini kita sudah ada di dalam kitab bilangan bersama-sama. Tapi khusus untuk hari ini ada satu hal yang Tuhan mau saya bagikan buat setiap umat Tuhan memasuki bulan yang baru, karena bukan suatu kebetulan hari ini di hari Senin, saudara dikasih dalam Tuhan, kita ada di hari dan bulan yang baru, 1 Juli 2024. Nah, kita lihat sama-sama dalam Ulangan pasal 7 ayat 17 sampai dengan ayat 19. Ini kita keluar dulu dari pembahasan yang dari kitab Kejadian sampai Wahyu, saudara dikasih dalam Tuhan, karena ini adalah pesan khusus, pesan awal bulan buat setiap kita. Ulangan pasal 7 ayat 17 sampai dengan ayat 19. Saudara bisa perhatikan. Ketika bangsa Israel melewati masa-masa sukar, maka Musa menyampaikan pesan khusus ini. Pesan di mana ketika engkau akan memasuki tanah perjanjian, kata Musa, ingatlah hal ini dan lakukanlah hal ini. Dalam Ulangan 7 ayat 17 sampai dengan 19, Musa sampaikan seperti ini sesuai dengan apa yang Tuhan taruh dalam hati Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Jika sekiranya engkau berkata di dalam hatimu, bangsa-bangsa ini lebih banyak daripadaku, bagaimana aku dapat menghalaukan mereka? Jadi ada ketakutan yang besar di dalam hati umat Tuhan pada saat akan memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madunya, tanah yang Tuhan janjikan. Ada satu ketakutan yang besar. Ketakutan itu berkata, Tuhan bagaimana kalau nanti di depan kami harus berperang melawan bangsa-bangsa yang besar? Apa yang harus kami perbuat? Apa yang harus kami lakukan? Betul, Tuhan berjanji akan memberikan tanah itu bagi kami, kata mereka. Tetapi biar bagaimanapun mereka harus menghadapi orang-orang yang tinggal di sana. Itu sebabnya Tuhan sampaikan, karena Tuhan tahu isi hati mereka. Tuhan tahu isi hati saudara dan saya. Ketik di kolom komentar, Tuhan tahu isi hati kamu. Ketik di kolom komentar, Tuhan tahu isi hati kita. Amin. Jadi apa ketakutan saudara dan saya hari-hari ini? Apa kebimbangan saudara dan saya hari-hari ini? Apa kekhawatiran saudara dan saya hari-hari ini? Tuhan tahu. Dan ketakutan terbesar bangsa Israel pada saat itu, bagaimana kalau bangsa-bangsa yang akan kami perangi ini bangsa-bangsa yang besar? Tuhan tahu hal itu sehingga Tuhan sampaikan hal itu kepada Musa. Jika engkau berkata dalam hatimu, bangsa-bangsa ini lebih banyak daripadaku, bagaimana aku dapat menghalaukan mereka? Ayat yang ke-18. Maka janganlah engkau takut kepada mereka. Taruh tangan kananmu di dada. Ayo, taruh tangan kananmu di dada. Di rumahmu masing-masing. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh takut. Sama-sama bilang sama saya, apapun yang saya hadapi di bulan Juli ini, saya nggak boleh takut. Ketik di kolom komentar sekali lagi bilang, saya tidak boleh. Di hari pertama secara khusus di bulan Juli ini, ada banyak ketakutan-ketakutan yang akan kita hadapi di sepanjang bulan Juli. Kita nggak tahu apa yang akan kita temukan di sepanjang Juli. Kita nggak akan tahu apa yang akan kita hadapi di sepanjang bulan Juli ini, saudara. Tapi satu hal, firman Tuhan di awal bulan ini, di hari pertama kau menginjakkan kaki, ingat, jangan takut. Amin. Apapun kekhawatiranmu, apapun keadaanmu, Tuhan tahu isi hatimu. Itu sebabnya pesan Tuhan di hari pertama di bulan yang baru ini, jangan takut. Maka janganlah engkau takut kepada mereka. Ingatlah
apa yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap Firaun dan seluruh Mesir. Ayat 19. Yakni cobaan-cobaan besar yang kau lihat dengan matamu sendiri, tanda-tanda, mujizat-mujizat, tangan yang kuat, lengan yang teracung, yang dipakai Tuhan Allahmu untuk membawa engkau keluar. Apa dikatakan selanjutnya? Demikianlah juga akan dilakukan Allahmu terhadap segala bangsa yang engkau takut. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pesan ini Tuhan taruh kuat di hati saya untuk sampaikan di hari ini. Tuhan tahu ada banyak dari kita khawatir menghadapi Juli ini. Kita sudah ada di pertengahan tahun 2024. Ada banyak ketakutan, ada banyak kekhawatiran, ada banyak kecemasan. Tuhan, bagaimana hari esok? Yesus mengajarkan kepada kita secara khusus, jangan kau khawatir akan hari esok. Yang menyampaikan pesan itu adalah Allah kita. Jangan engkau khawatir akan hari esok. Apapun yang kita hadapi, jangan kau stres, jangan kau takut, jangan kau khawatir. Ada pertanyaan-pertanyaan dalam hati kita berkata, Tuhan bagaimana nanti kalau begini terjadi? Tuhan bagaimana nanti kalau itu terjadi? Tuhan bagaimana kalau hal ini menimpa hidup kami? Hal yang sama juga ditakuti, dikhawatirkan oleh bangsa Israel pada saat itu, sehingga pesan Tuhan sampaikan melalui Musa, jika engkau ada dalam hatimu berpikir bagaimana ketika kami harus melawan bangsa-bangsa yang besar, maka Tuhan ingatkan, pesan pertama yang Tuhan ingatkan adalah jangan. Orang kalau takut dulu dia nggak akan pernah berani melangkah. Orang kalau takut dulu, gentar dulu, dia akan kecut sebelum bertindak. Kalau dimulai dari ketakutan. Itu sebabnya pesan pertama menghadapi bulan Juli ini adalah jangan takut. Ketik di kolom komentar. Pesan pertama, saya nggak boleh takut. Amin. Apapun. Mungkin sebagian kau berkata, tapi pendeta saya sudah di bulan Juli ini saya harus mengambil keputusan. Jangan takut. Hadapi. Apapun yang kau hadapi berjalan bersama-sama dengan Tuhan, maka Tuhan memberikan damai sejahtera dalam hatimu, sehingga tidak ada kegentaran ketika ada ketakutan untuk menghadapi sesuatu yang belum kau tahu di depan sana. Tidak ada masalah yang terlalu besar yang tidak bisa kita selesaikan bersama dengan Tuhan Yesus. Amin, saudara. Tidak ada pergumulan yang terlalu pelik, tidak ada tantangan yang terlalu rumit yang tidak bisa kita lewatkan di bulan Juli ini bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Apapun. Pesan pertama adalah jangan takut. Apa ketakutanmu hari ini? Apa kekhawatiranmu di bulan Juli? Bawa itu sama Tuhan. Alkitab jelas katakan, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang memelihara. Kenapa Tuhan minta kekhawatiran? Agar kau berani menghadapi hari. Agar kau berani menghadapi sepanjang bulan. Jangan. Pesan pertama yang kita dapati di bulan Juli ini, di hari pertama, di awal bulan ini adalah jangan takut. Dan pesan yang kedua yang Tuhan ingatkan buat bangsa Israel juga buat setiap kita, saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang pertama adalah jangan takut. Yang kedua adalah ingatlah selalu apa yang Tuhan sudah pernah lakukan. Pesan kedua adalah ingat selalu apa yang Tuhan sudah pernah lakukan. Juni sudah kita lewat. Dan kita ada di bulan ini. Berarti kalau Tuhan menyertai saya di bulan Juni, Tuhan memelihara saya di bulan Juni, Tuhan yang sama, yang Alkitab katakan Yesus Kristus tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, ada Tuhan yang tetap menyertai saya di sepanjang bulan Juli. Amin. Kan tidak ada perubahan dalam kasih setia Tuhan atas hidup saudara dan saya. Tidak ada perubahan pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat dalam hidup saudara dan saya. Karena itu yang firman Tuhan katakan, Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kasih dan kesetiaannya tetap berlaku sampai hari ini. Pertolongan Tuhan yang Tuhan sudah pernah nyatakan di bulan Juni, akan kau lihat di bulan Juli. Ketik di kolom komentar, bulan Juli aku akan tetap melihat pertolongan Tuhan. Haleluya. Amin. Bulan Juni kau melihat pertolongan Tuhan.
Bulan Juli ini engkau juga akan melihat pertolongan Tuhan. Agustus engkau akan tetap melihat pertolongan Tuhan. September engkau akan tetap melihat pertolongan Tuhan. Sampai selama-lamanya saudara dan saya akan tetap melihat pertolongan Tuhan. Sebab kita bisa berkata pertolongan adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Itu kalau kita mau mengandalkan Tuhan. Stop andalkan kekuatanmu. Stop andalkan kepintaranmu. Stop andalkan kehebatanmu. Stop andalkan link orang-orang yang kau kenal seperti orang-orang hebat. Terkutuklah Alkitab katakan orang yang mengandalkan manusia. Tetapi diberkatilah mereka yang mengandalkan Tuhan. Banyak hal yang sudah kita lihat di sepanjang bulan Juni, saudara. Banyak hal. Dan hari ini kita sudah ada di bulan Juli, kita dapat berkata, Ebenezer, sampai bulan ini Tuhan menyertai saya. Dan saya percaya kalau Juni Tuhan tolong saya, maka Juli pun Tuhan tetap tolong saya. Dan sampai selama-lamanya, anugerahnya tetap sama. Tuhan tetap menolong saya. Amin, saudara. Jadi pesan yang pertama di bulan ini, awal bulan Juli yang harus kita lewati, yang harus kita hadapi, yang harus kita jalani adalah yang pertama, jangan takut. Yang kedua, ingatlah selalu akan apa yang sudah Tuhan lakukan kemarin dalam hidup. Jadi jangan penuhi memori kita dengan mengingat hal-hal yang negatif tentang orang yang merancangkan yang jahat dalam hidup saudara dan saya. Itu hanya akan memenuhi pikiranmu dengan hal-hal yang penuh dengan ketakutan, kekhawatiran. Bagaimana kalau nanti dia menyakiti hati saya lagi? Bagaimana nanti kalau dia mengecewakan saya? Kalau engkau hanya mengingat kekurangan-kekurangan pasanganmu, engkau hanya mengingat kekurangan-kekurangan orang lain, kesalahan orang lain terhadap dirimu, maka bulan Juli ini engkau juga akan membawa sampah di sepanjang bulan Juli. Karena engkau bawa. Sampai yang kau bawa di bulan Juni, sampai yang kau bawa di bulan yang kau tenteng lagi sampai masuk di bulan Juli. Sebagai hamba Tuhan hari ini saya mau ajak setiap kita, jangan bawa sampah bulan Juni masuk ke bulan Juli. Biarkan sampah bulan Juni, sampah bulan Mei tetap pada bulannya. Yang kita bawa adalah berkat kasih setia Tuhan di bulan Juli. Sama-sama ketik di kolom komentar, saya nggak boleh bawa sampah di bulan Juli ini. Amin. Jangan bawa sakit hatimu di bulan Juni masuk bulan Juli. Cukup tinggalkan itu. Kita perkatakan bulan Juli aku penuh dengan sukacita. Bulan Juli aku penuh dengan damai sejahtera. Bulan Juli aku mengalami berkat pertolongan Tuhan. Apapun itu. Jangan membawa sesuatu yang busuk di bulan Juli. Makanya Alkitab mengingatkan kita hari ini pesan yang kedua. Untuk memasuki bulan yang baru. Jangan engkau bawa sampah di bulan Juli. Ingatlah selalu akan kebaikan Tuhan yang kau pernah alami di bulan Juli. Karena itu akan tetap sama di bulan Juli. Tetapi jangan engkau ingat kejahatan orang kemarin. Jangan kau ingat hal-hal yang menyakiti hatimu kemarin. Itu hanya akan melukai hidup. Sehingga engkau akan menarik beban yang sama di bulan Juli ini. Padahal beban itu harus engkau tinggalkan. Kau bisa berlari di bulan Juli lebih cepat. Tapi karena engkau menyeret beban itu, sehingga engkau sulit untuk melangkah di bulan Juli. Engkau kepahitan sama suamimu, Bu. Engkau kepahitan sama istrimu, Pak. Engkau kepahitan sama mertuamu. Engkau kepahitan sama menantumu. Engkau sakit hati terhadap anak-anakmu. Jangan kau bawa di bulan Juli. Amin. Yes. Biarlah yang engkau ingat hanya kebaikan Tuhan. Karena itulah firman Tuhan hari ini. Ingatlah selalu apa yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap Firaun dan seluruh Mesir, yakni cobaan yang besar, pertolongan Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan, tangan kuat menolong kita. Hanya kebaikan Tuhan yang kau bawa masuk, ingatan-ingatan itu yang kau bawa masuk di bulan Juli. Hanya itu yang kita ingat. Jangan yang negatif-negatif. Jangan hal-hal yang menyusahkan hidup kita, membuat kita sulit untuk melangkah. Amin. Pastikan hal itu engkau ingat. Jadi pesan pertama di awal bulan Juli ini saya bagikan melalui firman Tuhan hari ini adalah jangan takut. Hadapi bulan Juli karena Tuhan menolong saudara sama seperti Tuhan menolong kita semua lewati bulan Juli. Sekarang kita sudah ada di bulan Juli, Tuhan yang sama karena Yesus Kristus tidak pernah berubah dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan pesan kedua yang hari ini kita dengarkan bersama-sama, saudara dikasih dalam Tuhan memasuki
bulan yang baru adalah ingat selalu betapa baiknya Tuhan. Penuhi pikiranmu, penuhi hatimu dengan kebaikan Tuhan. Amin. Jangan bawa sakit hatimu di bulan Juni kemarin, bulan Mei, apalagi bulan Januari kemarin. Wah, udahlah lewat itu. Hadapi bulan ini. Karena setiap bulan betul kita hadapi masalah. Setiap bulan betul kita ngadapin orang jahat. Setiap bulan betul kita ngadapin tantangan. Tapi setiap bulan kita juga pasti akan keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Karena Tuhan menyertai saudara dan saya. Itu yang kita pegang. Itu yang kita pegang. Dan pesan yang ketiga yang terakhir, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Pesan pertama, jangan takut. Pesan kedua, ingatlah selalu akan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidupmu. Segala kebaikan Tuhan. Jangan mengingat hal-hal yang jahat terhadap apa yang kau pernah dialami oleh hidupmu. Dan pesan yang ketiga yang Tuhan sampaikan pada hari ini buat setiap kita, belajarlah selalu bersyukur dalam segala keadaan. Belajarlah selalu bersyukur dalam segala keadaan. Taruh tangan kananmu di dada yuk. Sama-sama di rumah kita masing-masing, kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan, aku bersyukur buat bulan ini. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan, aku bersyukur buat bulan ini. Ketik di kolom komentar, saya harus selalu hidup bersyukur. Ada masalah, bersyukur. Nggak ada masalah, puji Tuhan. Ada pengkhianatan, bersyukur. Tidak ada pengkhianatan, haleluya. Dibohongi, dicurangi, bersyukur. Hidup takut akan Tuhan, tetap menjalankan firman Tuhan. Belajar banyak bersyukur. Dengan bersyukur engkau akan melihat bagaimana Tuhan bukakan satu demi satu pintu yang tertutup dalam hidupmu. Dalam rumah tanggamu, dalam kesehatanmu, dalam finansialmu, dalam pekerjaanmu, dalam keluargamu, apapun. Pintu-pintu itu akan terbuka ketika engkau belajar banyak bersyukur. Mungkin kau akan mengalami goncangan dalam bisnismu. Mungkin kau akan mengalami goncangan dalam usahamu. Please, bersyukur aja. Dengan bersyukur engkau menyadari bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan engkau kekurangan. Dengan bersyukur engkau tahu bahwa Tuhan tetap memelihara hidupmu di sepanjang bulan Juli. Caranya bagaimana itu bukan urusan kita, tapi kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Tapi pemeliharaan Tuhan itu akan tetap menjadi milik bagian hidup saudara dan saya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di hati. Yuk, sekali lagi sama-sama bilang sama saya, hidup saya dipelihara oleh Tuhan di sepanjang bulan Juli. Amin. 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita memasuki bulan yang baru. Jangan takut. Ingatlah selalu apa yang Tuhan sudah buat dengan segala kebaikan Tuhan dalam hidup. Karena kebaikan yang sama yang dia buat di bulan-bulan kemarin, kebaikan yang sama yang dia buat di bulan Juli. Dan yang ketiga, belajarlah selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak, hari ini kami mau bersyukur sama Tuhan. Buat hari yang baru, di bulan yang baru. Kami berterima kasih karena Juni kami boleh lewati dalam pertolongan Tuhan. Juni kami boleh jalani dalam hidup anugerah Tuhan. Dan kalau hari ini kami yang menginjakan kaki kami ada di bulan yang baru, di bulan Juli. Tuhan, kami bersyukur. Kami mendapatkan firman-Mu, kami mendapatkan pesan-Mu, kami mendapatkan kekuatan yang berasal daripada-Mu. Maka hari ini kami diingatkan Tuhan dengan firman-Mu, kami tidak boleh takut menghadapi apapun. Di sepanjang bulan Juli ini betul kami diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan. Tapi kami percaya Tuhan yang menyertai kami di bulan Juni adalah Tuhan yang sama yang menyertai kami di bulan Juli. Itu sebabnya hamba-Mu berdoa buat mereka yang hari-hari ini sedang mengalami ketakutan, kekhawatiran, menghadapi bulan yang baru dengan segala macam ketakutan, dengan segala macam kekhawatiran di hati mereka. Jika itu adalah dirimu, dimanapun kau berada, letakkan tangan kananmu di dada. Engkau yang hari-hari takut mengalami kekhawatiran, engkau yang mengalami hari-hari stres, tertekan menghadapi bulan yang baru, taruh tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa. Sehingga setiap mereka yang hari ini bukan suatu kebetulan, boleh bergabung dalam doa pagi secara khusus di hari pertama di bulan yang baru, bulan Juli ini. Ada banyak ketakutan di hati mereka. Ada banyak kekhawatiran di hati mereka menghadapi, menjalani bulan ini. Tapi mereka mendengarkan firman-Mu. Dan mereka mau menyerahkan ketakutan, kekhawatiran itu di tangan Tuhan. Mereka meresponi firman Tuhan, membuka hati mereka, menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus.
Engkaulah sumber kekuatan, Engkaulah sumber damai sejahtera, Engkaulah sumber sukacita. Tuhan tolong. Sehingga masing-masing umatmu secara khusus mereka yang meletakkan tangan kanan mereka di dalam nama Yesus mengalami damai, mengalami kekuatan, menghadapi pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus, turunkan tangan kita. Bapa, hamba menyerahkan umatmu satu persatu dalam tangan Tuhan. Hari ini kami juga diingatkan untuk selalu mengingat akan kebaikan Tuhan. Kami mau memenuhi sepanjang bulan Juli ini dengan kasih kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah kami membawa sesuatu yang baik dalam hati dan pikiran kami. Memasuki bulan yang Juli, kami tidak mau menyeret-nyeret hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk yang pernah kami alami, yang membuat kami trauma menjalani bulan Juli. Tapi kami percaya dan kami mau selalu mengingat bahwa Engkau Allah yang baik. Sebab itulah firman Tuhan, ingatlah selalu akan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Hamba berdoa, penuhi pikiran kami dengan kasih-Mu. Penuhi pikiran kami dengan apa yang membangun iman kami. Penuhi pikiran kami dengan kesetiaan Tuhan. Karena Tuhan Yesus, Engkau tetap Allah yang menyertai di bulan ini. Pada akhirnya kami belajar hari ini mendapatkan pesan untuk selalu hidup bersyukur. Apapun yang kami hadapi di sepanjang bulan ini Tuhan. Kami mau belajar bersyukur. Kami menerima dengan sukacita. Kami mau bersyukur buat segala sesuatu karena kami tahu Tuhan tetap pegang tangan kami dalam segala keadaan yang kami hadapi. Pada akhirnya hamba berdoa, mengucapkan berkat buat setiap anugerah, buat setiap umat Tuhan mengalami anugerah Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan di sepanjang bulan berjalan ini. Apapun yang menjadi keperluan kebutuhan umatmu di sepanjang bulan Juli ini, Tuhanlah yang mencukupkan. Tuhanlah yang menyediakan. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah kami dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati dan pikiran kami, itulah yang Tuhan sediakan buat orang-orang yang mengasihi Tuhan. Rumah tangga mereka diberkati, usaha mereka diberkati, pekerjaan mereka diberkati, kesehatan mereka diberkati, anak cucu mertua menantu mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami imani Juli ini penuh berkat. Juli ini penuh dengan kebaikan Tuhan. Juli ini kami menerima dan mengalami pertolongan Tuhan. Karena Tuhan Yesus tetap sama. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak yang baik. Hamba menyerahkan umatmu satu persatu dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuntun kami sepanjang bulan ini. Dengan kebenaran firman-Mu, arahkan kami dalam seluruh jalan-jalan-Mu. Sehingga terjadilah apa yang Tuhan pandang baik dalam hidup masing-masing kami. Kami mau aminkan setiap apa yang kami dengarkan hari ini dan apa yang kami doakan, kami bawa kepada tangan Tuhan. Kami ucapkan berkat buat kota kami ucapkan buat berkat buat bangsa kami ucapkan berkat buat tempat di mana kami tinggal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kasih karunia Tuhan, ada anugerah Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada kebaikan Tuhan. Pemimpin-pemimpin kota, pemimpin-pemimpin bangsa kami doakan. Biar pemimpin-pemimpin ini mengambil keputusan yang tepat dalam kebijaksanaan dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa kepadamu juga mengucapkan berkat buat setiap mereka yang pagi hari ini bergabung. Namun mereka mungkin belum mengenal Yesus. Hari ini hamba berdoa bagi mereka, biarlah Tuhan tuntun terangi hati pikiran mereka. Sehingga mereka melihat cahaya kasih Kristus dalam hidup mereka. Mereka dilawat Tuhan, mereka dijamah Tuhan. Sehingga wadah doa pagi online ini boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memenangkan jiwa untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Karena ada tertulis, ada waktunya di mana setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut menyembah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak terima kasih, kami berdoa dan kami mengaminkan apa yang kami doakan sudah kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan. Amin. Bulan Juli menjadi bulan penuh berkat. Bulan Juli menjadi bulan penuh kekuatan. Bulan Juli menjadi bulan penuh pengharapan. Bulan Juli menjadi bulan di mana kita melihat kasih setia Tuhan ketika engkau melakukan 3 hal ini. Jangan takut yang pertama. Yang kedua, ingatlah apa yang Tuhan sudah pernah lakukan kemarin. Tuhan yang sama yang akan menolong menyertai kita. Dan yang ketiga, masuki bulan ini belajar banyak bersyukur, belajar banyak berterima kasih.
buat segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Doa saya menyertai kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.